star. When I play, he's watching me under the sky by the big oak tree. If I'm scared, I won't cry. God hugs me gently, he's always nigh. God protects me, yes he does. God loves me, he's always close. Day and night, both near and far. God is with me, my shining star. He hears my prayers, he sees my heart. From morning light till evening dark, I can trust him, he's my friend. God's love for me will never end. God protects me, yes he does. God loves me, he's always close. Day and night, both near and far. God is with me, my shining star. God protects me day and night. I'm safe with him, all is right. Sometimes I feel a little scared when it's dark or I'm alone, but I know God is with me, I'm never on my own. I take a breath, I close my eyes, I remember what is true. I trust in God, yes I do. Even when I'm feeling blue, I trust in God, yes I do. God loves me, and he's with me too. When I hear a funny noise or bad dreams come at night, I can pray and talk to God, he holds me very tight. I take a breath, I close my eyes, I remember what is true. I trust in God, yes I do. Even when I'm feeling blue, I trust in God, yes I do. God loves me, and he's with me too. God is big, God is kind, God is with me all the time. I trust in God, yes I do. Even when I'm feeling blue, I trust in God, yes I do. God loves me, and he's with me too. I'm not afraid, I'm not alone. God is with me, I am home. Hoo hoo, hoo hoo, hoo. When I wake up in the morning light, Jesus is with me, holding me tight. He loves me so I know it's true. Every day helps me too. With Jesus I am happy, happy, happy. With Jesus I am happy every day. With Jesus I am happy, happy, happy. I smile and sing and shout hooray! When I play and when I pray, Jesus walks with me each day. He is kind and he is good. He loves me like a father should. With Jesus I am happy, happy, happy. With Jesus I am happy every day. With Jesus I am happy, happy, happy. I smile and sing and shout hooray! Jesus loves me, yes it's true. He loves me and he loves you. Clap your hands and stomp your feet. Jesus' love is oh so sweet. With Jesus I am happy, happy, happy. With Jesus I am happy every day. With Jesus I am happy, happy, happy. I love Jesus, shout amen. Thank you Jesus for your love. Thank you God from up above. With Jesus by my side I say, I am happy every day. Da 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 da. God helps me to be kind today. In all the things I do and say, I share my toys, I help my friends. His love in me will never end. God helps me be kind, yes he does. God helps me be kind, yes he does. With a happy heart I smile and play. God helps me be kind every day. Da 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 da. I say please and I say thank you. I give a hug, I
selamat sore. Kita mulai ya. Coba Bu Aris sapa satu-satu dulu. Mulai dari Wano. Wano sendiri apa sama Mela ya? Sama Mela. Oke, Wano Mela, selamat sore. Sore. Ya, pinter sehat ya. Rumahmu hujan nggak, Nak? Tadi. Tadi ya. Sekarang udah enggak. Yosi, selamat sore, Yos. Sore. Ya, Nara, selamat sore, Nara. Sore. Oke, yuk kita akan mulai ya sambil nunggu teman-teman kita. Mudah-mudahan nanti habis ini banyak yang bergabung ya. Yuk, lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan mulai dari pagi sampai sore hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh kami nikmati hari ini. Sore hari ini Tuhan, kami memberikan waktu kami, telinga dan diri kami untuk boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Alat-alat, jaringan yang kami pakai, Tuhan yang memberkati, sehingga pelajaran kami di sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung dengan kami, dengan segala keberadaan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati. Inilah seluruh doa kami yang kami pertaruhkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, yuk. Coba minggu lalu kita libur 1 minggu ya, karena masa mudik, lebaran, ya toh. Nah, terus hari ini kita mulai belajar lagi. Coba Nara, dibuka catatanmu. 2 minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba Ra. Bentar Bu, tak cari dulu. Yo, gede Mela sih, gede Mela dibaca lah. Berarti yang minggu tanggal, bentar ya, baru cek. Cobalah. Minggu tanggal 14, hari Sabtu tanggal 14. Ada Sabtu Tri apa, Bu? Gak ada po. Masa gak ada? Coba apa Ra? Punya Ra? Antara Yitro mengunjungi Musa sama mana sahabat. Bentar, tak buka catatannya. Yitro mengunjungi Musa. Punya Yosi? Apa Yos? Yitro mengunjungi Musa. Oh, Yitro mengunjungi Musa. Itu terakhir ya? Sebentar, saya cek dulu. Tanggal 7. Benar sih Wanoh ya, betul. Tanggal 7 berarti kita liburnya 2 minggu ya. Kita libur tanggal 14 dan 21. Ternyata 2 minggu kita nggak ketemu, rasanya kangen ya. Nah, kemarin kita belajar tentang Yitro mengunjungi Musa. Posisi Musa dan bangsa Israel masih berada di padang gurun untuk menuju tanah perjanjian. Nah, setelah mereka bertemu dengan Yitro, lalu Yitro kembali ke rumahnya. Bangsa Israel melanjutkan perjalanannya. Masih panjang loh ini perjalanannya ya. Yuk kita simak kisah berikutnya. Bagaimana bangsa Israel ketika berada di padang gurun, Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Nah ini kelanjutannya ya nak. Setelah Yitro kembali ke rumahnya, nah kemudian bangsa Israel melanjutkan perjalanan. Nah, mereka berkemah di suatu tempat padang gurun itu ya. Nah, di tempat itu dekat dengan Gunung Sinai, nanti Tuhan akan menampakkan dirinya. Nah, kita sudah sampai di Keluaran 11 ayat 1 sampai 25. Bagaimana kisah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai? Yuk, kita simak bersama-sama ya. Judul kita hari ini, Tuhan menampakkan
menampakkan diri di Gunung Sinai. Ya, yuk kita lihat dulu videonya ya. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu." Lalu turunlah Musa dari gunung, mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan." Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa,
Lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa, mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Oke, panjang ya kisahnya ya. Panjang kisahnya dan agak bahasanya agak terlalu panjang. Tidak apa-apa, yuk kita rangkum ya, kita pelajari secara sederhana. Oh, mari kita mulai mencatat. Nah, yang pertama judulnya sudah ya. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini yang pertama ya. Pada bulan ketiga, sampailah bangsa Israel di padang gurun Sinai dan berkemah. Nah, kalau ada kata di situ bulan ketiga, berarti kita bisa simpulkan bahwa sudah selama 3 bulan sejak keluar dari Mesir, bangsa Israel berada di padang gurun. Lama ya, nanti selama 40 tahun loh nak. Ya, mereka akan terus kemah berjalan sampai menuju tanah perjanjian. Kisah kita hari ini baru sampai di bulan ketiga. Masih panjang perjalanan mereka. Ya. Nah, baru bulan ketiga saja Tuhan sudah menolong, menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Nah, setelah 3 bulan perjalanan, sampailah bangsa Israel di padang gurun Sinai, dan mereka berkemah di situ. Nah, sudah ya. Yos, sudah selesai, Yos? Sudah. Sudah, coba dibaca tulisanmu. Pada bulan ketiga, sampailah bangsa Israel di padang gurun Sinai dan berkemah. Ya, mereka sampai di padang gurun Sinai dan berkemah. Berikutnya, yuk kita lanjut ya. Nah, lalu naiklah Musa ke gunung Sinai dan berseru kepada Tuhan. Naiklah Musa ke gunung Sinai dan berseru kepada Tuhan. Ya, jadi kalau zaman dulu untuk bertemu dengan Tuhan, mereka harus naik ke sebuah gunung ya. Beda dengan zaman kita sekarang ini. Kita bisa menjumpai Tuhan dimanapun dan kapanpun melalui sebuah doa. Ya, jadi beruntung kita sekarang hidup di zaman yang serba mudah. Bahkan untuk bertemu dengan Tuhan pun kita tidak perlu susah-susah seperti Musa ya, harus naik ke sebuah gunung. Nah, sudah ya. Naiklah Musa ke gunung Sinai dan berseru kepada Tuhan. Berikutnya. Nah, ketika
Musa sudah sampai ke atas gunung, dia memanggil nama Tuhan. Nah, Tuhan menjawab. Nah, banyak hal yang Tuhan katakan. Nah, tetapi kalau dirangkum, Tuhan hanya ingin bangsa Israel mentaati perintah Tuhan. Nah, jadi selama nanti perjalanan untuk masuk tanah perjanjian, banyak hal yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Kalau semaunya sendiri, ya, marah-marah terus, bersungut-sungut terus, nah, nanti lama-lama mereka tidak akan sampai di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, maka melalui Musa, Tuhan memberikan pesan. Nah, Musa sampaikan kepada bangsa Israel, tolong ditaati perintahku. Ya, itu yang Tuhan sampaikan. Oke, sudah? Coba Nara dibaca tulisannya kalau sudah. Tuhan berfirman kepada Musa, supaya bangsa Israel menaati perintah Tuhan. Oke, terima kasih. Sudah ya, lanjut ya. Nah, percakapan antara Tuhan dan Musa tadi kalau di video panjang ya, tetapi kalau kita rangkum, Tuhan menginginkan bangsa Israel menaati perintahnya. Nah, berikutnya. Nah, setelah percakapan dengan Tuhan selesai, lalu Musa turun kembali. Nah, untuk sampai di perkemahan bangsa Israel ya, turun gunung gitu ya. Nah, kemudian Musa menyampaikan pesan itu. Pesan tadi ya, pesannya supaya bangsa Israel menaati perintah Tuhan. Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, ya, saya mendapat pesan dari Tuhan supaya kita hidup taat, mengandalkan Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Nah, itu yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel ketika Musa sudah sampai di perkemahan mereka. Ya. Sudah ya. Musa menyampaikan pesan Tuhan itu kepada bangsa Israel. Berikutnya, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, hari berikutnya Musa kembali naik ke gunung itu. Nah, Musa ini sepertinya dia sangat rindu dengan Tuhan ya. Jadi dia selalu naik untuk ketemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Nah, lalu hari berikutnya Tuhan berfirman kepada Musa lagi. Ya, supaya bangsa Israel menguduskan diri. Karena Tuhan akan menampakkan dirinya pada hari ketiga. Nah, bagaimana cara bangsa Israel menguduskan dirinya? Nah, ganti pakaian, mandi, itu ya. Itu menguduskan diri secara fisik. Tapi hati mereka pun juga harus dikuduskan, yaitu menaati perintah Tuhan. Nah, jadi melalui Musa, Tuhan berfirman, Musa, sampaikan kepada bangsa Israel bahwa 3 hari lagi aku akan menampakkan diri. Ya, maka suruhlah mereka untuk menguduskan dirinya. Padang gurun yang kering, panas, mungkin mereka jarang mandi ya, pakaian juga jarang dicuci. Nah, salah satu bentuk pengudusan diri mereka adalah membersihkan diri, mandi, mengganti pakaian gitu ya, supaya segala sesuatunya serba baru dan bersih. Sudah ya, coba Mela dibaca tulisannya. Tuhan berfirman kepada Musa lagi, supaya bangsa Israel menguduskan diri, karena Tuhan akan menampakkan diri pada hari ketiga. Oke, Wano, bagaimana cara bangsa Israel menguduskan dirinya? Mandi, menggantikan Iya, pakaian. oke, pinter ya. Berikutnya, kita lanjut. Slide berikutnya ya. Nah, ternyata benar.
pada hari yang ketiga, Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk huruf, kilat, awan, dan bunyi sangkakala. Nah, jadi kalau mau lihat Tuhan dalam bentuknya seperti apa gitu ya. Kalau yang kita lihat di gambar-gambar itu karena Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk Yesus. Ya, dia menjelmakan dirinya untuk lahir ke dunia, kemudian menggambarkan dirinya dalam diri Yesus. Ya, itu nanti di perjanjian baru. Tapi ini kita masih di perjanjian lama ya, Nak. Kita belum mengenal Yesus di sini. Ya, jadi ketika Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk huruf, kilat, awan, dan bunyi sangkakala. Nah, ini bentuk bagaimana manusia supaya mereka bisa percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada, ya. Nah, kalau yang ini di Gunung Sinai ini, Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk huruf, kilat, awan, dan bunyi sangkakala. Masih ingat tidak bagaimana Tuhan menampakkan dirinya saat dia memanggil Musa? Ayo, dalam bentuk apa Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa? Ada yang ingat? Semak terbakar. Iya, betul. Dalam bentuk semak terbakar api. Ya, dalam bentuk api boleh. Api yang membakar semak-semak. Ya, waktu itu kan waktu Tuhan meminta Musa untuk kembali ke Mesir. Ya, masih ingat ceritanya ya? Waktu Musa sedang menggembalakan dombanya di padang gurun, tiba-tiba ada semak belukar, semak duri yang terbakar. Nah, di situ Tuhan berkata supaya Musa kembali ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi kalau zaman dulu Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk hal-hal yang sifatnya kekuatan alam ya. Api, guru, kilat, awan, bunyi sangkakala, itu perwujudan Tuhan. Nah, nanti di perjanjian baru kita akan lihat bagaimana Tuhan akan menampakkan dirinya dalam diri Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana cara Tuhan menampakkan dirinya? Ya, Tuhan berkarya dalam diri manusia melalui Roh Kudus. Nah, dia yang memberimu kekuatan, memberimu penghiburan, memberimu semangat, ya. Itu dalam bentuk roh. Ya, sudah ya. Yuk, sekarang yang baca Wano. Yuk, Wano yuk. Pada hari ketiga Tuhan menampakkan diri dalam bentuk guru, kilat, awan, dan bunyi sangkakala. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Slide berikutnya sebenarnya sudah mau selesai kok ini ya. Yuk. Nah, karena baru pertama kali melihat Tuhan dalam bentuk guru, kilat, awan, sangkakala tadi ya, bangsa Israel ketakutan. Nah, bangsa Israel ketakutan. Beda dengan Musa. Musa sudah sering bicara, ketemu dengan Tuhan ya, baik dalam bentuk api atau bentuk yang lain. Tapi kalau bangsa Israel ini kan belum pernah. Nah, maka mereka mengalami ketakutan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk naik ke gunung. Nah, tidak semua orang boleh naik ke gunung, atau kalau zaman dulu tidak semua orang itu bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, beruntung kita hidup di zaman sekarang toh untuk ketemu Tuhan, bicara dengan Tuhan ya. Kita bisa lakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, tetapi zaman dulu tidak semua orang bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, Tuhan hanya meminta Musa dan Harun yang naik ke gunung, sedangkan yang lain tidak boleh. Nah, alasannya apa? Nanti coba kita lihat di slide berikutnya ya. Kenapa hanya Musa dan Harun yang bisa bertemu dengan Tuhan? Oke, sudah ya? Yosi sudah selesai? Sudah. Yuk dibaca Yos.
Bangsa Israel ketakutan. Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk naik ke gunung. Tidak semua orang boleh naik ke gunung. Ya, tidak semua orang boleh naik ke gunung. Slide berikutnya ya. Yuk kita buka. Yuk, ini berarti bagian kita yang terakhir ya. Ini bagian kita yang terakhir. Nah, karena tidak semua orang boleh naik ke atas gunung, jika ada yang melanggar perintah itu, nah, jika ada yang naik ke gunung, selain Musa dan Harun, mereka akan mendapat hukuman. Kalau di video tadi dikatakan bahwa orang yang naik ke gunung, mereka akan mati atau binasa. Selain Musa dan Harun ya. Nah, ketika mereka nekat gitu ya untuk naik ke gunung, maka taruhannya adalah nyawa. Mereka akan mati atau binasa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, yang ada tulisan paling besar itu ya. Karena Tuhan itu suci. Ya, tidak semua orang bisa bertemu dengan Tuhan. Karena kan bangsa Israel dan kita ini ya, itu kan orang berdosa, toh, Nak. Ya tahu orang berdosa, orang jahat ya. Tidak bisa kalau harus menyatu dengan kekudusan dan kesucian. Maka ketika bangsa Israel tidak menaati perintah Tuhan, kan tadi perintahnya tidak boleh naik. Nah, kalau mereka nekat naik, ya pada akhirnya mereka akan mendapat hukuman berupa kematian atau kebinasaan. Nah, susahnya hidup zaman dulu ya, untuk bertemu Tuhan saja, mereka harus benar-benar kudus, benar-benar suci, ya, supaya bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, kita bersyukur hidup di zaman sekarang, kapanpun, dimanapun, kita bisa ketemu dengan Tuhan melalui doa. Ya, kemudian nanti Tuhan akan menampakkan dirinya dalam bentuk Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan, penghiburan, ya, mengingatkan kita. Nah, itu karya Tuhan dalam bentuk Roh Kudus. Nah, oke, sampai sini dulu cerita kita hari ini ya. Bagaimana Tuhan menampakkan dirinya di padang gurun, di Gunung Sinai. Ya, Tuhan menampakkan dirinya di Gunung Sinai. Musa dan Harun yang bisa menghadap Tuhan, sedangkan yang lainnya tidak bisa karena masih berada dalam kuasa dosa, jahat. Ya, orang jahat, orang berdosa, suka marah-marah, suka bersungut-sungut, ya. Nah, itu tidak bisa menyatu dengan Tuhan yang kudus dan suci. Baik. Yuk, sampai di akhir cerita kita hari ini. Apa yang kamu dapat pelajari dari kisah kita di sore hari ini? Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa yang kamu dapatkan dari kisah kita di hari ini? Mela dulu atau Wanu dulu ini ya? Mela. Mela, ayolah, apalah? Mentaati perintah Tuhan. Ya, betul. Mentaati perintah Tuhan. Kalau perintahnya itu kita harus selalu berdoa, harus selalu beribadah, ya yuk kita lakukan ya. Baca firman Tuhan ya, setidaknya kita ketemu online seperti ini, dengar-dengaran firman Tuhan ya. Nanti lama-lama kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Oke, taati. Kalau tidak taat, seperti bangsa Israel tadi, perintahnya jangan ada yang naik. Yang naik ke gunung hanya Musa. Kalau mereka melanggar perintah itu, maka mereka akan mendapat hukuman. Ya, diingat-ingat ya, Nak. Oke, berikutnya ada lagi. Yuk, Yosi, Wano, Nara. Yuk, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini? Apa ini? Ayo. Kok suwe banget? Itu dari tadi yang nyimak cuma Mela, po. Kan yang lain juga nulis, toh. Yuk.
Yosi, Nara, Wano. Oke, Yosia. Apa Yos? Mari menjadi saksi dengan memberitakan firman Tuhan. Ya, menjadi saksi dengan menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Kamu lihatnya dari kisah yang mana? Pas Musa disuruh memberitakan ke bangsa Israel. Ya, pintar. Musa diminta untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Maka Musa menceritakan tepat seperti apa yang Tuhan pesankan. Nah, sama dengan kita. Kalau kita sudah tahu tentang bagaimana baiknya Tuhan, ya ayo kalau ada kesempatan kita berbagi cerita pada teman-teman kita. Ya, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan sanggup menolong, ya. Baik. Berikutnya Mano. Tuhan penuh kemuliaan. Iya, betul. Tuhan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kesucian. Maka tidak semua orang bisa bertemu atau menghadap ke Tuhan. Ya, tadi loh, Bari kan sudah cerita tahu bangsa Israel itu penuh dosa. Makanya tidak boleh naik. Dosa tidak bisa bersatu dengan kekudusan, kesucian, dan kemuliaan Tuhan. Maka yang bisa naik ke gunung hanya Musa dan Harun. Ya, yuk terakhir Nara, ayo Nara. Setelah selesai kamu terus ditutup loh iki. Ayo. Ayo, mau mengungkapkan pendapat tidak? Enggak mau. Wah, Nara gitu loh. Yuk, berikutnya ya, kita lanjut ke bagian kita yang terakhir. Nah, yang disampaikan Yosi, Wano, kemudian Mela tadi betul ya. Yuk, kita tambahi ya. Yang pertama, jadilah utusan atau orang yang bertanggung jawab. Kita belajar dari Musa. Seperti yang tadi disampaikan Yosi. Itu yang nomor 1. Ya, ketika Musa mendapat pesan dari Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel, Musa menyampaikan itu sesuai dengan pesannya. Nah, kalau kamu diminta tolong bu guru, diminta tolong orang tuamu ya, untuk menyampaikan sebuah pesan, ya sampaikan apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya, kita belajar dari bagaimana Musa menjadi pembawa pesan yang bertanggung jawab. Nah, maka Musa terus dipercaya oleh Tuhan. Ya, boleh naik terus, boleh bertemu Tuhan terus ya. Karena Musa bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab. Yang kedua, Tuhan bisa dijumpai kapanpun dan dimanapun. Ya, tidak seperti zamannya Musa. Hanya orang tertentu yang boleh bertemu dengan Tuhan. Tetapi zaman sekarang kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam doa. Kapan saja dan di mana saja. Nah, maka dimanfaatkan ya kesempatan untuk bertemu Tuhan ini dengan baik. Rajin berdoa, rajin ngomong, bicara sama Tuhan ya. Berikutnya yang ketiga, Tuhan itu kudus. Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Tuhan itu suci. Ya, seperti yang tadi Wano sampaikan. Nah, sama seperti Tuhan yang kudus, kita diminta untuk hidup dalam kekudusan. Kalau tadi bangsa Israel menguduskan diri lewat mandi, ganti pakaian, gitu ya. Nah, kalau kita zaman sekarang ya enggak seperti itu. Menjaga hati, menjaga pikiran kita, tidak menjadi anak nakal ya. Nurut sama mama, papa, nurut sama orang tua, guru ya. Itu bentuk-bentuk kita menjaga kekudusan. Ucapannya dijaga ya nak. Ucapan, perkataanmu dijaga supaya tetap kudus. Kalau berbicara di media sosial, ya juga harus hati-hati. Nah, itu cara-cara kita hidup dalam kekudusan. Ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, menyakiti sesama. Nah, itu bentuk-bentuk cara kita zaman sekarang ya untuk menjaga
kekudusan. Baik, itu yang kita pelajari hari ini ya nak. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Luar biasa yang dapat kita pelajari dari kisahnya Musa. Ketika dia bisa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Yuk, kita akan tutup pertemuan kita sore hari ini. Ada yang mau memimpin doa? Bentar, yang kemarin mimpin doa terakhir itu Wano. Nah, berarti Wano sudah nggak kejataan lagi. Tinggal Mela, Yosi, sama Nara. Ayo, siapa yang mau berdoa? Kalau nggak hari ini, nggak segera berdoa, nanti yuk. Siapa kui? Wano meneh? Wano apa Mela? Mela. Oke, nah berarti kan besok minggu-minggu berikutnya Mela sudah nggak punya tanggung jawab untuk doa toh, karena sudah hari ini. Yuk, Mela, anak teman-temannya diajak berdoa ya nak. Yuk. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai dan mengasihi kami di sepanjang satu ceria ini. Kiranya firman-Mu bisa kami taati dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau telah selalu memberkati kami dalam hidup sehari-hari. Dan kiranya kami bisa menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan. Ampuni Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Dan ketemu besok pagi ya.